pemain yang gagal di MU, sekarang diincar oleh raksasa Serie A dan La Liga. Saat masa depan pemain Brasil di Real Betis mulai diragukan, sejumlah klub lain mulai bergerak. Juventus dan Villarreal dikabarkan telah bergabung dengan Atletico Madrid dalam perlombaan untuk merekrut pemain gagal Manchester United, Antony. Dengan Real Betis keberatan untuk merekrutnya secara permanen. Football Espana mengklaim bahwa Juventus dan Villarreal telah mendaftarkan minat kepada pemain Brasil tersebut yang menjadi bintang dengan status pinjaman di Betis. Akan tetapi, laporan tersebut menambahkan bahwa pemain sayap tersebut lebih menjadi prioritas bagi Villarreal, Atletico, dan Betis yang terakhir ingin mengontraknya dengan status pinjaman lagi musim depan. Antony tampaknya berhasil menghidupkan kembali karirnya yang menanjak dalam hitungan bulan sejak bergabung dengan Betis dengan status pinjaman dari United pada bulan Januari. Akan tetapi, laporan tersebut menambahkan bahwa Betis tidak akan mampu mengontraknya secara permanen kecuali mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Pemain berusia 25 tahun tersebut dihargai sebesar 40 juta euro hingga 50 juta oleh MU. Mereka berada satu posisi dan 3 poin di belakang Villarreal yang berada di posisi kelima di La Liga, yang menempati posisi kualifikasi terakhir. Dengan United yang ingin menjual, hal itu membuat Betis berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sejak dipinjamkan ke Betis, Antony telah mencetak 8 gol dan 5 assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Mantan pemain Ajax itu juga berperan penting dalam membantu Betis mencapai final Liga Konferensi. Hierarki Manchester United sudah memiliki rencana jika mereka memutuskan untuk memecat Ruben Amorim di tengah musim Liga Primer yang menyedihkan. United mengalami kekalahan ke-17 mereka di Liga musim ini pada hari Minggu dengan kekalahan 2-0 dari West Ham United di Old Trafford. Kekalahan ini melanjutkan kampanye buruk klub di Liga Utama, di mana mereka kini telah mengalami kekalahan terbanyak dalam satu musim Liga sejak tahun degradasi 1973-1974. Kemungkinan lolos ke Liga Champions tetap ada melalui usaha mereka di Liga Eropa. Meskipun memimpin klub ke final Eropa, Amorim tidak menghindar dari masalah internal di Old Trafford. Ketika ditanya apakah timnya memerlukan perombakan di bursa transfer, ia berkata budaya di klub sangat buruk dan perlu diubah. MU menurutnya harus benar-benar kuat di musim panas dan berani. Jika tidak, ia harus memberi pekerjaannya kepada orang yang berbeda. Komentar Amorim telah memicu kekhawatiran atas perubahan lain di ruang ganti di Old Trafford setelah Erik ten Hag dipecat awal musim ini. Namun laporan sebelumnya mengklaim United akan mencari manajer lain jika kekalahan dan performa terus berlanjut di Manchester. The Athletic melaporkan pada bulan April bahwa Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford dan Omar Berrada ingin menghindari hal-hal negatif yang akan muncul jika memecat Amorim segera setelah menunjuknya. Namun, jika hasilnya tidak membaik, pelatih asal Portugal itu mungkin akan menghadapi masalah besar musim depan. Amorim diperkirakan tidak akan mengalami masalah apapun musim ini, dan bursa transfer musim panas memberi Ineos kesempatan untuk memberinya pemain yang sesuai dengan skuadnya. Memenangkan Liga Eropa, yang kemudian membawa klub tersebut ke Liga Champions, akan memberinya lebih banyak kepercayaan dan dana yang lebih besar untuk dibelanjakan pada pemain baru. Manchester United akan merayakan kemenangan trofi Liga Eropa dengan pesta barbeque sederhana, sementara lawan Tottenham Hotspur berencana untuk mengadakan parade bus terbuka. Staf United tidak akan diberikan tiket gratis ke final Eropa, meskipun pesta menonton akan diselenggarakan di pusat kota Manchester. Alokasi tiket untuk penggemar kurang dari 15.000, sementara pemain hanya mendapat 2 tiket gratis.
Final di Bilbao pada 21 Mei berlangsung hanya 4 hari sebelum berakhirnya musim Liga Primer. Setelah itu United terbang ke Malaysia dan Hong Kong untuk tur pasca musim. Jadwal padat berarti United tidak akan mengadakan parade, sesuai dengan kemenangan terakhir mereka di Liga Eropa pada 2017 ketika tidak ada perayaan dengan bus terbuka. United, jika menang di Estadio de San Mamés, akan mengadakan pertemuan di tempat latihan mereka di Carrington untuk para pemain, staf, dan keluarga mereka. Sementara, diketahui bahwa Spurs akan mengadakan parade melalui area di sekitar Tottenham, di wilayah Haringey jika mereka memenangkan trofi pertama, sejak Juan de Ramos membawa mereka meraih kemenangan di Piala Liga 17 tahun lalu. Liverpool berencana mengadakan parade untuk menandai gelar Liga Primer mereka. Sementara perayaan Newcastle atas kemenangan Piala Liga mereka, trofi domestik pertama dalam 70 tahun, disamakan dengan Geordie Glastonbury. United memiliki jadwal akhir musim yang ketat, dengan pertandingan melawan Villa pada tanggal 25 Mei yang penting dalam hal pembayaran prestasi Liga Primer untuk posisi akhir. Sementara juga berusaha menghindari posisi ke-17, dan keistimewaan sebagai klub terburuk yang tidak terdegradasi musim ini. Mereka kemudian terbang ke Kuala Lumpur untuk pertandingan pada tanggal 28 Mei sebelum pertandingan lain di Hong Kong pada tanggal 30 Mei, dengan beberapa pemain kemudian melapor untuk tugas internasional. Parade bus terbuka terakhir United adalah pada tahun 2013 untuk menandai gelar Liga Primer ke-20 klub dan pensiunnya Sir Alex Ferguson. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1961. Manchester United akan dipaksa mengganti jersey untuk pertandingan final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur karena tradisi yang sudah ada selama 64 tahun. United dan Spurs akan bertanding di final ketiga antar Inggris dalam sejarah Liga Eropa yang dimulai sejak saat itu dikenal sebagai Piala UEFA. Di Liga Premier, kedua tim diizinkan mengenakan kostum kandang mereka saat bertanding satu sama lain karena, meskipun United mengenakan celana pendek putih dan Spurs mengenakan kemeja putih, itu tidak cukup untuk dianggap sebagai bentrokan kostum. Namun, di Eropa, ceritanya berbeda. Spurs akan mengenakan seragam serba putih untuk pertandingan Eropa mereka. Sebuah tradisi yang sudah ada sejak 64 tahun lalu. Pada musim 1960-1961, manajer Spurs Bill Nicholson memutuskan untuk mengganti seragam klub, sebagian karena ia menganggapnya berpotensi memberikan keuntungan performa. Situs web resmi klub mengungkapkan bahwa, meskipun secara luas diklaim bahwa alasan utamanya adalah untuk meniru seragam serba putih Real Madrid, ada penjelasan yang lebih praktis. Dengan lampu sorot yang tidak seterang sekarang, kombinasi kemeja putih dan celana pendek biru tua Spurs membuat para pemain sulit untuk saling melihat selama pertandingan malam. Nicholson memutuskan untuk menyetujui perubahan seragam serba putih untuk meningkatkan visibilitas. Spurs adalah tim tuan rumah administratif untuk final Liga Eropa, yang berarti mereka akan mendapatkan pilihan pertama untuk mengenakan seragam kandang mereka. Oleh karena itu, Ange Postecoglou berharap bahwa ia dan timnya dapat meniru perasaan itu di Bilbao dan mempersembahkan trofi pertama bagi klub tersebut sejak 2008. Sedangkan untuk United, mereka kemungkinan akan mengenakan seragam serba biru tua di Spanyol. Masih tentang final Liga Eropa. UEFA telah mengonfirmasi bahwa Felix Zweier akan menjadi wasit final Liga Eropa antara Tottenham dan Manchester United. Kedua klub Inggris itu akan bertanding di San Mamés di Bilbao pada hari Rabu, 21 Mei, dan wasit asal Jerman itu telah dipilih untuk menjadi wasit. Zweier, 43 tahun, baru-baru ini memimpin pertandingan leg kedua, semifinal Liga Champions Arsenal di Paris Saint-Germain.
Para penggemar mungkin juga mengingatnya saat menjadi wasit semifinal Euro 2024 antara Inggris dan Belanda Juli lalu. Meskipun memiliki banyak pengalaman dan latar belakang, wasit Bundesliga itu terkenal karena terlibat dalam skandal pengaturan pertandingan. Pada tahun 2005, ia menerima suap sebesar 250 pound dari sesama wasit Robert Heizer. Zuhair dijatuhi hukuman larangan bermain selama 6 bulan, sementara Heizer dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 5 bulan dan dilarang mewasiti seumur hidup. Walaupun masa lalu yang kelam, wasit kelahiran Berlin ini tidak menghentikannya untuk menjadi salah satu wasit paling disegani di sepak bola Eropa. Zuhair telah memimpin lebih dari 685 pertandingan tingkat atas, salah satunya adalah pertandingan Bundesliga yang kontroversial antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund pada tahun 2021.